Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan ceria, dalam keadaan penuh semangat karena kita mau memuji Tuhan. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai impa, kita bernyanyi Mars PA. Adik-adik, kakak persilakan berdiri, kita menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan memulai impa. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 262, Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 3 kali ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami di sepanjang istirahat kami tadi malam. Hingga pagi ini Engkau tetap mengizinkan kami untuk boleh bangun dalam keadaan sehat dan boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam impa pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami, biar Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur. Adik-adik semua, dibuka Alkitabnya ya. Kita akan bermazmur. Kita ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca seperti tradisi membaca Mazmur.
Mazmur pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Di bawah judul Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 19 yang Maha Kasih. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ke-6. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kris. Oke adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami akan bersama-sama membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau menenangkan suara hati di dalam hati kami semua Tuhan, dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh mengerti, memahami apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 6, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Adik-adik kakak undang berdiri ya. Udah ketemu semua? Hosea pasal 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca secara bergantian. Hosea pasal 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Di bawah judul Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Ini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya?
Pasti semuanya tahu ya, gambar apa nih? Ayo. Iya, ini gambar seorang ibu lagi marahin anaknya. Sekarang kamu tanya, siapa yang pernah dimarahin sama orang tuanya? Pasti semuanya pernah ya. Kakak rasa pasti semuanya pernah dimarahin. Nah, kira-kira menurut adik-adik, kalau kita dimarahin sama orang tua itu, apakah berarti bahwa orang tua itu tidak sayang sama kita? Atau gimana ya kira-kira menurut adik-adik? Iya, jadi sebenarnya orang tua, papa, mama, ayah, bunda kalau memarahin kita itu bukan berarti dia tidak sayang sama kita. Tetapi karena dia peduli sama kita ya, jadi dia tidak ingin kita mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, seperti ada sebuah cerita, seorang anak lagi bermain sepak bola di dalam rumah. Ternyata pada saat dia menendang bola, bolanya itu mengenai kaca dan prak, kacanya pecah adik-adik. Jadi si ibu marah sama dia. Nah, kira-kira menurut adik-adik kenapa ibunya marah? Iya, karena kaca yang pecah bisa melukai diri si anak itu. Makanya ibunya menasehatinya dengan cara menegur supaya anak itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, di dalam pembacaan kita juga disebutkan bahwa Tuhan Allah menghukum bangsa Israel itu bukan berarti bahwa Allah tidak sayang kepada bangsa Israel, tetapi karena Allah ingin supaya bangsa Israel tidak mengulangi perbuatannya, adik-adik ya. Jadi bangsa Israel, Allah ingin agar supaya bangsa Israel itu lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Allah ya adik-adik ya. Nah, dari pembacaan kita ini kita diajarkan bahwa supaya kasih Allah terus mengalir di dalam kehidupan kita, berarti kita harus hidup dan tekun mengenal Tuhan ya adik-adik. Caranya gimana? Kita bisa belajar dari orang tua kita, dari kakak layan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira menurut adik-adik, gimana ya caranya supaya kita tekun mengenal Tuhan Allah? Menurut adik-adik gimana? Ya, jadi salah satunya adalah kita dengan membaca Alkitab. Ya, dengan membaca Alkitab setiap hari. Mungkin adik-adik kalau misalnya yang belum bisa membaca, bisa dibantu sama orang tuanya ya. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita bisa mengetahui siapa sih Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu, apa sih yang sudah dilakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian selain itu apalagi adik-adik ya, selain membaca Alkitab, kira-kira gimana caranya kita supaya bisa mengenal Allah? Iya, betul sekali. Dengan cara berdoa dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita merasa bahagia, ya adik-adik ya, tetapi di saat kita mengalami duka cita, kita juga harus berdoa dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan Allah, Tuhan Yesus izinkan di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira apalagi adik-adik ya, selain membaca Alkitab dan berdoa dan mengucap syukur? Iya, selain itu kita juga memuji Tuhan. Ini juga caranya gimana supaya kita bisa mengenal Allah. Kok bisa ya memuji Tuhan bisa mengenal Allah? Karena di dalam syair lagu yang kita nyanyikan itu bisa menunjukkan siapa sih Allah itu, siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, jadi kalau kita memuji Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Bukan hanya nyanyi asal nyanyi kayak gitu ya, tapi kalau kita benar-benar menghayati isi dari lagu itu, kita akan tahu, loh iya ya ternyata Tuhan itu sungguh baik loh di dalam kehidupan kita. Nah, menurut adik-adik, apakah adik-adik bisa melakukan semua ini? Pasti bisa ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau memulai sesuatu dari hal yang kecil, pasti kita akan
berhasil. Nah, untuk itu kita bisa meminta bantuan dari orang tua kita, atau kakak kita, atau oma opa kita, atau om dan tante kita, supaya kita lebih tekun mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kakak harap adik-adik bisa mengerti apa yang sudah kakak sampaikan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Ceria nomor 22, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Adik-adik, sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Grace. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Kris. Nah, untuk sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Nah, sifat yang baik dan benar untuk berdoa adalah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya. Tidak boleh ngomong lirik kanan, lirik kiri ya adik-adik ya. Ayo, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak layan ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi adik-adik layan ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, kiranya mereka boleh selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, akal budi selalu yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam kehidupan dan pekerjaan mereka hari lepas hari yang mendidik kami ya Tuhan. Kiranya orang tua kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, terlebih lagi gereja GPIB. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap gereja yang ada ya Tuhan Yesus, terlebih khusus bagi gereja GPIB Maranatha, Tanjung Selor, dan Pos Pelkes yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati kakak layan maupun pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau yang ada di dalam gereja GPIB ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus melayani Engkau seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk selalu melayani Engkau dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami ya Tuhan sedang mengalami yang namanya COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan semuanya itu ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami. Kiranya bangsa kami ini boleh bersukacita, bersorak-sorai, muji nama-Mu tanpa adanya COVID ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan bijaksana ya Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Kau memberikan mereka kesembuhan, kesehatan selalu ya Tuhan. Biarlah mereka semangat lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa syafaat kita telah selesai. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya, Kakak sampaikan bahwa persembahan kita boleh digabungkan dengan persembahan orang tua. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, Kakak akan membacakan nats Alkitab yang terdapat dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 38 bait yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan kepadamu Tuhan boleh berguna bagi gereja kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 206, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Dan damai yang menetap
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tekun mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab, berdoa dan mengucap syukur serta memuji Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik dalam Impah minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.